kesenangan pembelajaran selain kesenangan pembelajaran jadi Papua antara dua kelas jadi akan bolak-balik tapi minta tolong kerjasamanya karena kami ada tugas dari kampus. Kalau saya misalnya masuk di kelas 5 yang di kelas 4 jangan masuk ke sana karena nanti akan ada videonya jadi tidak enak juga kalau misalnya sampai saya di sana kan nantinya dia upload di YouTube orang-orang nah tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini saya mau cek kehadirannya dulu. Siapa yang hadir? Martin, kamu yang Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran di kelas dan kelas 5, kelas 4 kelas 5 PPKN. Jadi materi yang akan dibagikan sebentar. Jadi semuanya bisa masuk di kelas masing-masing dengan tertib. Nah, hari ini kita akan mulai kembali melaksanakan pembelajaran untuk kita yang kemarin. Tapi sebelumnya itu saya minta supaya materinya dibaca dulu. Berapa orang yang ada? Berapa orang? Saya bagikan dulu materinya. Tolong dibaca dulu materinya, kemudian yang paling bawah ini itu kan ada soalnya nanti yang saya berikan, tapi bukan cuma itu. Nah, sambil dibaca materinya, tapi minta tolong kerjasamanya supaya tertib, jangan ribut. Karena kedengaran dari sana kalau kelas 4 di sini ribut, tuh jadi enak juga didengarnya. Nah, sambil saya karena hari ini saya mau di kelas 5 dulu untuk menerangkan materi. Nanti setelah saya datang, kalau misalnya ada yang tidak dipahami supaya ditanyakan, nanti kita kerja secara bersama-sama. Jadi kembali kita yang belajar hari ini kan hak dan kewajiban itu sudah selesai. Tahu? Nah, pembelajarannya kemudian awal simbiosis dengan pelajaran IPA. Sudah pernah belajar soal ini? Hah? Itu dengan sekarang. Simbiosis dengan pelajaran ini. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Ada yang masih ingat apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup. Jadi simbiosis itu tidak bisa kita katakan simbiosis ketika hanya satu makhluk hidup yang melakukannya. Coba mana bicara?
Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup selesai sudah yang berbeda jenis titik biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Selesai. Coba baca sama-sama apa materi hari ini. Ekosistem atau coba baca kembali. Kelas 5 adalah 1, 2, 3. Ekosistem atau hubungan antara makhluk hidup. Nah, kemudian di bawahnya kita sebutnya simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang apa? Berbeda jenis. Ini lihat. Biasanya berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian simbiosis itu terbagi menjadi 3 bagian. Bisa dilihat di bukunya. Yang pertama itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan dua pihak. Contohnya apa? Apa itu simbiosis mutualisme? Antara hewan apa dan hewan apa? Apa? Lebar dan lebar dan kemudian yang kedua burung dan kerbau. Kenapa burung jalar dan kerbau itu disebut simbiosis mutualisme? Ketika burung yang tiba ke kerbaunya, karena burung jalar memakan kotoran yang ada pada tubuh kerbau jadi bersih, tuna mana satu. Nah itu menguntungkan dua pihak karena kenapa menguntungkan dua pihak? Burungnya kenyang, kerbaunya bersih sekali. Nah, kemudian contoh yang kedua di situ adalah apa? Lebah, ini lebah dan bunga. Kenapa disebutnya simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga? Karena lebah itu bisa nektar dari bunga. Nektar itu akan digunakan oleh lebah untuk apa? Makanannya, membuat madu juga. Makanannya membuat madu. Nah, sehingga ketika lebah ini hinggap di bunga, si bunganya ini disebutnya terjadi penyerbukan.
adanya penyerbukan yang kemudian bisa menghasilkan dua. Kalau apa bisa berdua, karena tidak ada penyerbukan di sana. Kenapa soal simbolis dualisme? Simbolisme adalah yang menguntungkan dua pihak. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Coba baca. Sedangkan pihak lainnya tidak membagikan Nah, contohnya apa? Yang lagi-laginya nih, sebutkan contohnya. Komensalisme. Hah? Bukan? Dan contoh kedua apa? Anggrek pohon besar. Kenapa simbiosis komensalisme? Kita kembali pada penjelasannya tadi, pada pengertiannya tadi. Komensalisme adalah apabila terjadi interaksi antara dua hubungan misalnya, antara dua hubungan. Apa itu kita? Pohon besar dan anggrek dan pohon besar. Salah satunya dibutuhkan, tetapi yang satunya tidak dibutuhkan untuk dilebihkan. Bisa paham ini? Bisa paham? Salah satunya dibutuhkan, yang satunya alam itu taruh. Kalau merasa dilebihkan biomesa, kalau merasa untung, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, contohnya itu bunga anggrek sama pohon besar. Bunga anggrek punya tempat untuk tumbuh di pohon besar itu, tapi pohon besar tidak terpindah. Karena pohon besarnya itu tidak merasa dirugikan, pohon besar itu juga tidak merasa dirugikan. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Sama seperti ikan hiu dan juga ikan ramu. Kenapa ya? Hah? Ikan ramura. Ramura. Oh, remora. Ikan remora. Si ikan remora ini mengikut ke samping-sampingnya hiu. Supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan yang dimakan oleh si hiu itu bisa dimakan oleh ikan remora ini. Jadi karena namanya sisa makanan artinya dia ini. Saya tahu sebagainya kan. Sisa makanan dari si hiu, ikan remora dalam makanannya. Jadi si hiunya ini tidak merasa rugi, tidak merasa rugi. Sudah paham? Jadi yang pertama yang harus dipahami itu adalah pengertiannya, simbiosis mutualisme dan komensalisme tadi. Harus dihafal itu pengertiannya. Kalau sudah dihafal, berarti kita sudah bisa mencontohkan contoh yang ada pada komensalisme dan ya, kemudian di lembaran kedua bisa dilihat apa itu simbiosis parasitisme. Coba baca sekalian ini. Nah, hubungan yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain. Misalnya untung, misalnya hubungan untung, misalnya hewan untung, misalnya manusia untung dan manusia. Tapi yang satunya itu merugikan. Benar-benar kali dorongan. Sebabnya apa saja? Kali dorongan. Hah? Siapa? Itu yang disebut
simbiosis parasitisme. Kalau orang ada orang mendorong, so karena apa? Si cacingnya ini punya tempat, tapi manusianya sakit. So, ada cacingnya di situ, cacing kita. Hah? Orang yang paling dorong itu orang yang cacingnya itu yang disebutnya simbiosis parasitisme, karena cacing kita yang ada dalam perut itu merupakan hewan. Nah, simbiosis parasitisme itu adalah sesuatu atau satu pihak yang untung namun pihak yang lain dirugikan. So, atau contoh yang lain, tumbuhan benang itu tumbuhan benang itu ini dari lintas itu silangan tuh di situ. Nah, Islam itu yang lintas ya. Yang lebih tidak yang bisa lihat lintas itu buat benang. Nah, mana yang lintas tumbuhan benang ini. Tumbuhan benang itu ketika tumbuh di satu pohon, pohonnya itu dibersihin. Pohonnya yang dibersihin karena si benang ini bisa protein yang ada pada pohonnya yang dia makan. Jadi cepat dia yang nasinya awal boleh cepat karena kita menyerap makanan dari pohon jadi kurang nutrisi. Jadi sudah bisa ditanam semua. Bisa jadi adik-adik saya mau bisa ada pertanyaan ada yang lebih paham soal ini simbiosis karena nanti banyak akan masuk soal apa itu parasitisme, biologi. Jadi kalau sudah paham semua ini soal tiga jenis simbiosis ini, itu tidak salah. Oh ya, nah, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Hah? Sudah paham? Yang laki-lakinya sudah paham? Paham semua? Sudah paham? Hah? Paham? Dok? Ada yang mau ditanyakan? Soal simbiosis? Sudah paham? Yang lembaran kedua itu ada soal latihan. Ada soal latihan, jadi nanti jawaban itu ditulis masing-masing. Ini masih dipilih ya, masih dipilih masing-masing. Karena saya mau tinggal sempat dulu untuk jelaskan materi. Saya mau pilih semuanya berarti ketik di sini, pokoknya kerja bersama dengan ketiknya supaya tidak benar juga di sana. Bisa. Sebentar saya periksa kerjanya. Halo, selamat pagi. Sudah dibaca materinya tadi? Soal apa itu materinya? Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Ada yang masih ingat? Apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban adalah yang dengan kewajiban dilakukan. Sudah pernah belajar soal ini ya? Saya kasih satu ilustrasi. Kalau misalnya
tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Menjelaskan hak. Coba ada semua punya. Dan ada semua. Ada. Coba semuanya baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Tujuan pembelajarannya adalah 1, 2, 3 menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan keluarga sekolah. Nah, jadi kita mau menjelaskan apa sih hak kita di sekolah, apa sih kewajiban kita di sekolah, apa sih hak dan kewajiban kita di rumah. Ada yang tahu? Coba kalau misalnya saya kasih dua pilihan. Kalau misalnya saya kasih adik-adik pilihan soal mau tinggal di lingkungan yang bersih atau di lingkungan kotor, adik-adik pilih yang mana? Harus tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih itu adalah hak atau kewajiban kita. Hah? Lingkungan yang bersih itu adalah hak. Iya. Lingkungan yang bersih akan kita dapatkan ketika sudah melakukan yang namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah apa tadi? Sesuatu yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. So, lingkungan yang bersih akan kita dapatkan ketika melakukan satu kewajiban kita, yaitu apa? Membersihkan adalah kewajiban kita sebagai siswa dan juga sebagai anggota keluarga. Itu bagian dari kewajiban kita. Nah, ini harus dipahami. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. So, apa tadi pengertiannya? Yang harus kita dapatkan. Jadi kita yang lakukan orang lain yang dirikan kita. Misalnya, hak saya sebagai siswa di sekolah ini, saya punya hak untuk mendapatkan nilai dari guru dan saya adalah siswa. Betul? Hak di rumah misalnya, saya punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Jadi hak itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi yang tidak dapatkan dari orang lain. Mengerti? Coba saya mau pemahaman soal hak yang sekolah. Apa contohnya? Sesuatu yang seharusnya guru berikan dan melakukan kita guru berikan ke siswanya. Nah, mendapatkan kemampuan yang ada itu adalah kita dapatkan dari orang lain, bukan yang kita berikan kepada orang lain atau yang kita lakukan kepada orang lain. Itu bagian dari hak kita di rumah dan sekolah. Hak di rumah apa? Apa contohnya? Hah? Apa contohnya hak di rumah? Apa jadi? Mau di rumah jadi? Apa contohnya? Boleh. Nah, maka untuk mendapatkan hak itu terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban.
mendapatkan hak, tidak mendapatkan hak kita di rumah, hak kita di sekolah, kita sudah melakukan yang namanya kewajiban. Contohnya di sekolah adalah ketika mau mendapatkan nilai yang bagus, akan harus belajar dengan baik. Itu adalah kewajiban adik-adik sebagai siswa-siswa harus belajar supaya mendapatkan nilai. Nanti nilainya akan dapat ketika sudah melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu belajar. Jadi harus dipahami soal hak dan kewajiban. Nah, ada yang mau ditanyakan? Soal hak sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, kasih tugas meeting. Jadi semuanya dikerjakan ditulis di bukunya masing-masing. Jawabannya ada yang saya berikan tadi. Ada juga. Tolong dijawab. Ada semua berikutnya. Yang kedua. Soal finalnya dibahas soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Soalnya ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua soal ini soalnya kan? Paham ya? Jadi saya minta dikerjakan, ditulis di bukunya masing-masing jawabannya. Bisa kan? Baik anak-anak, nanti dikerjakan soalnya karena saya menjelaskan dulu untuk menjelaskan materinya. Ini ntar saya gimana sebelum kerjasamanya supaya tertib, jangan ada yang ribut supaya dengar dari sana. Oke? Sudah selesai? Sampai berapa nih? Hah? Sudah selesai? Nomor 1 hari sudah selesai? Hah? Coba baca nomor 1 dulu. Nomor 1 sudah sampai nomor berapa selesai? Oh, masih semua sampai nomor 2. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, jenis dan saling menentukan juga lebar dan bunga, dan burung jalak dan terbalik. 2. Contoh simbiosis komensalisme adalah ikan remora dan hiu, dan anggrek dan kolang. Oke, tangan dulu. Yang ketiga siapa yang sudah selesai? Sudah selesai yang ketiga. Kita sudah belajar soal simbiosis. Hari ini ada terbagi atas berapa jenis? 3 jenis. Komensalisme, yang pertama ini mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Nah,
Jadi jenis-jenis simbiosis itu harus dipahami karena nanti pasti ada masuk dalam soal apa itu komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Nah, jadi kita akhir pembelajaran kita hari ini sambil menunggu demonstrasi juga mau diselesaikan karena saya mau di kelas 4 dulu. Jadi mohon perhatiannya supaya tertib ya. Saya belajar kelas. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Coba titik dibacakan. Harus bisa. Coba bacakan titik di sini di depan. Titik. Ya, untuk cerita untuk ini dulu. Siapa yang sudah selesai? Coba aja di depan. Ya, tentang semuanya. Kita sudah paham semua ya soal hak dan kewajibannya di rumah dan juga di sekolah. Sudah selesai. Baca dulu tulisannya. Pintar-pintar ini yang belum bersih. Jangan lupa sama tulisannya dan juga harus bisa. Sama titik, jangan lupa sama titik. Mendapatkan fasilitas di sekolah, beristirahat saat jam istirahat, masuk sekolah tepat waktu, memenuhi hal tertib sekolah, tetap berbau. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk bersama dulu. Ya, sudah paham semua soal hak dan juga kewajibannya di rumah dan di sekolah. Siapa yang sudah selesai sampai nomor 1 yang bagian sini? Nomor 1 dan 2. Ada yang sudah selesai? Coba kita bicara nomor 3 dan apa itu soalnya? Apa yang terjadi jika Kita tidak berangkat? Nah, jawaban yang tepatnya itu apa yang terjadi ketika tidak menjalankan kewajiban adalah kita juga tidak akan mendapatkan hak. So, saya sampaikan tadi kalau hak itu didapatkan ketika sudah melaksanakan yang namanya kewajiban. Jadi yang akan terjadi ketika kita kalau kita tidak belajar tidak akan hilang. Kalau kita tidak orang tua di rumah itu akan dapat kasih sama jawabannya. Jadi yang paling penting ya adalah waktu dan kewajiban. Jadi
kemudian sebagai anak di rumah dibantu orang tua ini kebetulan di rumah. Bapaknya kewajiban dan hak. Jadi anak-anak hari ini kita mau hadir di pembelajaran kita. Nanti kerjanya kumpulnya bisa dikumpul nanti. Saya terima kasih banyak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita semua. Berdoa dua ya. Amin. Ya, berdoa selesai.